Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing beberapa pengalaman yang saya alami beberapa tahun terakhir ini. Tapi sebelum itu, di subscribe dulu, di like, dan di share boleh ya teman-teman ya semua ya. Jadi hari ini tuh saya mau sharing aja kepada teman-teman di sini sebagai edukasi lah ya, berbagi informasi kepada semua teman-teman yang mungkin punya keluhan yang sama dengan saya. Jadi teman-teman, 1 tahun belakang ini saya tuh mengalami keluhan ya, ada benjolan sebenarnya di punggung saya. Sebenarnya benjolan ini udah ada dari beberapa tahun yang lalu, tapi tidak saya hiraukan teman-teman, karena ya benjolan seperti biasa gitu, nggak sakit, nggak ada apa-apa gitu, nggak membesar juga. Saya pikir nggak terlalu berbahaya. Nah, setelah itu beberapa hari terakhir ini berasa kok sakit gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke dokter, ke rumah sakit, langsung ketemu dokter spesialis bedahnya langsung, dan ternyata namanya benjolan itu adalah ateroma. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar namanya ateroma. Nanti akan saya jelaskan ya sedikit teman-teman. Jadi diagnosanya itu kata dokternya itu ateroma. Terus saya nanya, dok, ateroma itu apa sih sebenarnya? Ateroma itu kata dokternya itu jenis benjolan non kanker gitu. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya, dan itu berukuran sangat kecil. Tumbuhnya pun lambat. Tapi meski begitu kita harus segera memeriksakan ke dokter. Jadi misalnya teman-teman sudah ada benjolan nih yang selama ini tidak dihiraukan, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter spesialis bedah langsung seperti itu. Dokter spesialis biar dapat solusinya, apa harus dibedah atau dapat mengkonsumsi obat atau perawatan dan pencegahannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk gejalanya sendiri teman-teman ya. Ateroma ini sebenarnya awal-awal sih tidak begitu berasa, namun lama-kelamaan seperti yang saya alamin ini kan udah mulai merasa nyeri gitu loh, ada kesenggol gitu, udah mulai berasa sakit. Nah itu termasuk gejala. Nah biasanya ini tumbuhnya itu ada yang di leher, di batang hidung, di wajah juga bisa, tapi untuk saya sendiri itu adanya di punggung bagian belakang seperti itu. Kayak semacam benjolan kecil seperti itu teman-teman. Ya emang benar-benar nggak mengganggu, tapi ada baiknya segera diperiksakan. Ya, jadi kista ateroma itu sendiri biasa disebut kista. Itu sebenarnya adalah kelenjar minyak ya, kelenjar minyak yang menumpuk. Itu tumbuhnya itu di kulit, di dalam lapisan kulit gitu loh teman-teman. Jadi kelenjar itu tidak bisa kemana-mana, jadi menumpuk. Dan itu lama-kelamaan sih agak berbahaya juga ya di permukaan kulit. Itu sebenarnya bisa dicegah cukup dengan di laser atau pembedahan ringan, pembedahan kecil seperti itu. Tapi ada beberapa teman dan dari sumber yang saya baca pun kista ateroma ini bisa membesar juga, tapi perkembangannya memang agak lambat seperti itu, bukan seperti tumor atau kanker ya teman-teman. Tapi kalau dia sudah sangat membesar, itu bisa kita ke dokter, dan dokter tuh biasanya melakukan operasi kecil gitu, diinjeksi, terus diinisiasi dan dilakukan penyedotan lemak-lemak tersebut, bisa di laser, terus operasi minor yang seperti saya lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, di sini saya akan ngasih lihat nih perjalanan saya ke rumah sakit sampai selesai dibedah. Silakan dilihat teman-teman.
Sakit Suryarenta Muhammadiyah Sekolah untuk pengecekan apakah sempat dilakukan yang tidak segera dan sekolah. Ya, sudah sudah masih menunggu kan kita masih menunggu nggak tahu karena saya lagi sepi kan saya bukan karena sepi banget, sangat sepi banget. Masih lama guys, kita harus menunggu sampai sama kita panggil baru kita selesai ketemu aja. Itu dia teman-teman beberapa foto dan video dari perjalanan saya dari rumah sakit sampai selesai ya tentunya. Tapi mohon maaf sekali untuk proses operasinya itu sendiri kita tidak bisa merekam karena tidak boleh membawa kamera tentunya ya. Jadi nanti bagi yang penasaran atau pengen tanya sesuatu boleh ditanyakan aja di komentar atau DM saya di Instagram Edo Zulkarnain tentunya teman-teman. Nah, jadi proses operasinya itu sendiri tidak lama ya karena saya di punggung gitu, jadi cepat juga ya pengerjaannya. Dokternya dibantu ada 2 orang perawatnya, itu sekitar memakan waktu sekitar 30 menit. 30 menit persiapan, 30 menit pelaksanaannya, dan saya itu sebenarnya udah bisa pulang setelah operasi itu, tapi masih ada infusnya, saya harus habiskan dulu. Jadi saya tuh mulai pengerjaannya itu mulai jam 8, jam 10 udah boleh pulang. Bayangin, hanya 2 jam saja, hanya 2 jam. Nah setelah itu saya dikasih obat ya. Dikasih obatnya itu selain antibiotik yang sudah disuntikkan melalui infus, saya juga dikasih obatnya itu, ada obat yang harus dibawa ke rumah teman-teman. Yaitu, apa sih ini, obat anti nyeri. Anti nyeri, nih. Kelihatan nggak? Gitu. Satu lagi ada antibiotik juga sih yang harus dihabiskan selama 5 hari. Jadi diminumnya obatnya itu 2 kali sehari setelah makan tentunya ya, makan siang sama makan malam. Jadi obat itu harus segera dihabiskan agar tidak ada rasa nyeri-nyeri seperti itu. Operasinya itu nggak berasa, jadi sangat enjoy ya di ruangan operasi itu. Saya diajak ngobrol, tiba-tiba udah selesai aja. Jadi jangan takut. Jangan takut teman-teman semua. Yang pasti kita harus aware dengan tubuh kita sendiri agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang lainnya setelahnya seperti itu.
Oke, teman-teman, mohon maaf jika ada beberapa bahasa yang agak kurang jelas karena saya bukan orang kesehatan, orang kedokteran ya. Jadi mohon dimaafkan saja. Nah, terus untuk biayanya sendiri, saya itu berobatnya itu di Rumah Sakit Muhammadiyah nih teman-teman nih. Iya, Muhammadiyah Sumbawa Besar. Nah, untuk biayanya sendiri itu saya di luar ekspektasi ya. Saya pikir kan operasi kecil seperti operasi bisul atau semacamnya atau seperti kutil itu kan nggak begitu berat dan saya pikir biayanya juga nggak begitu mahal. Tapi pas saya selesai langsung tuh ke ruangan ke kasir ya, langsung kita ke kasir untuk ngecek pembayarannya. Di situ sangat di luar ekspektasi teman-teman. Biayanya itu ada untuk dokter spesialisnya sendiri itu 5.175.000, biaya diagnosanya itu 280.000, obat-obatan dan pokoknya totalnya itu ada 6.997.000 sekian. 7 juta lah teman-teman ya. Jadi sekitar itu yang harus kita persiapkan. Nih, iya agak blur ya. Itu. Itu teman-teman. Oke. Oke, mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kesalahan pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan sekali lagi, silahkan. Saya sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Berbagi informasi menurut saya itu tidak merugikan siapapun. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.